الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati para asatidz, sepuh bin sepuh dan hadirin hadirat, yang saya hormati adik-adik saya, seluruh murid-murid Pondok Pesantren Darut Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam ini kita diberi hidayah oleh Allah SWT untuk berkumpul di tempat yang suci ini, untuk menggali kembali sejarah a'immah kita di hari kelahiran Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, imam ke-11 kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat yang suci ini dan berkah ini, walaupun apa yang kita lakukan ini adalah nampak sesuatu yang kecil, tapi ketahui bahwa yang kecil ini adalah sebuah langkah untuk menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an yang dikatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba", bahwa keberadaan kita di tempat ini memperingati a'immah kita karena kecintaan kita kepada a'immah. Dan itu kita ingin membuktikan bahwa kita sedang mencintai a'immah kita seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk dikatakan kepada umatnya. Jadi walaupun kecil, tapi ini adalah bentuk langkah terkecil kita sebagai bagian dari perjalanan kecintaan kita kepada a'immah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak amal kecil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemutih wajah-wajah kita ketika kelak kita bertemu dengan Rasulullah, Sayyidah Fatimah dan seluruh a'immah insyaallah. Malam ini adalah malam kelahiran imam ke-11 kita, Imam Hasan Al-Askari. Walaupun di beberapa riwayat ada yang mengatakan kelahiran beliau tanggal 8, kemudian 9, kemudian 10 Rabiul Tsani. Namun beberapa ikhwan ada yang merayakan pada tanggal 8, tadi malam juga ada, dan malam ini kita merayakan pada tanggal malam 10. Artinya tanggal 8, 9, 10 juga dianggap sebagai hari kelahiran Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kelahiran manusia suci ini. Dari seluruh sejarah a'immah, salah satu imam yang paling mengalami derita selain Imam Husain alaihissalam adalah Imam Hasan Al-Askari. Saya ingin menceritakan kondisi yang terjadi ketika beliau dibawa, dipaksa dan didatangkan ke Irak di Samarra sana. Kondisi budaya politik masyarakat pada saat itu dan di sekitarnya. Kemudian kondisi
Syiah yang ada di sekitar Samara, dan apa yang dilakukan oleh imam dalam kondisi yang seperti itu. Imam Hasan Al-Askari hidup pada 3 pemerintahan sekaligus. Pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama Mu'taz Al-Abbasi. Mu'taz Al-Abbasi ini berkuasa selama kira-kira sekitar 3 tahun, kemudian dia terbunuh dan dibunuh oleh keluarga Al-Abbasi juga, yang kemudian digantikan oleh Muqtada Abbasi. Ini pun tidak lama kemudian diganti dengan Mu'tamad Abbasi. 3 pemerintahan ini menurut sejarah yang kita baca, 3 penguasa ini sama-sama melakukan penzaliman terhadap Al-Imam Hasan Al-Askari, di mana baik khalifah yang pertama, kedua maupun yang ketiga di pemerintahan 3 pemerintahan ini memindahkan tempat atau memenjarakan Al-Imam Hasan Al-Askari dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam ini betul-betul mengalami kondisi yang luar biasa, sehingga hubungan antara Syiahnya betul-betul terbatas. Karena apa? Karena memang hidup Imam Hasan Al-Askari dihabiskan di penjara. Ketika umur 22 tahun, beliau menggantikan ayahnya Imam Ali Al-Hadi. Selama kemudian 28 tahun, ibarat selama 6 tahun menjabat sebagai imam mengalami pemindahan tempat. Oleh karena itu, kenapa Hasan Al-Askari mendapat lakab Al-Askari? Karena imam pada saat itu sampai kesyahidan beliau berada dan dipenjarakan di satu tempat yang dikelilingi oleh tentara Abbasi pada saat itu. Oleh karena itu, Al-Askari itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tentara, yaitu apa? Al-Imam Hasan Al-Askari berada di sana dan dipenjara di sana dan hidup di sana sampai meninggal dunia dengan dikelilingi tentara, bukan tentara biasa, tapi tentara yang memang dikhususkan untuk menjaga beliau, untuk menghindari hubungan dan memutus hubungan antara imam dengan pengikut-pengikutnya yang ada di sekitar. Pada saat itu kekuasaan Bani Abbasiyah dari 3 khalifah ini, dari 3 pemimpin ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Mengapa? Di wilayah Iran misalnya muncul kerajaan Saljuk. Kerajaan Saljuk ini juga sebagian besarnya adalah pengikut Syiah, pengikut A'immah. Kemudian di Turkmenistan juga muncul sebuah kerajaan kecil juga. Kemudian di wilayah Turki juga muncul kerajaan yang ini yang menjadi cikal bakal kerajaan Utsmaniyah. Tumbuh di wilayah sekitar itu kerajaan-kerajaan kecil, sehingga kerajaan Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah pada zaman Imam Hasan Al-Askari mengalami penurunan yang luar biasa. Karena penurunan yang luar biasa itu belum lagi pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut imam-imam sebelumnya. Banyak pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain, terutama dari kelompok Alawiyin. Karena kondisi yang sedemikian ini dan mereka kekuatan ini ingin menjaga kekuasaannya supaya tetap terjaga, maka dia berusaha memutuskan hubungan imamnya dengan umatnya. Itu kondisi imam. Beliau hidup di 3 kekhalifahan sekaligus, di 3 pemimpin sekaligus. Sama-sama zalim dan sama-sama memenjarakan Imam Hasan Al-Askari. Kemudian di sisi lain perkembangan Syiah juga sudah mulai, atau pengikut imam ini sudah mulai berkembang di beberapa wilayah. Walaupun tekanan-tekanan itu sering dilakukan, tapi pengikut imam tidak pernah
berkurang, semakin bertambah. Walaupun sejak periode Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, pengikut imam dan Syiah ini lebih condong dan lebih bermasyarakat dengan cara bertaqiyah. Cara taqiyah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang taqiyah dan kenapa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan la dina liman la taqiyah. Supaya ini dipahami, saya akan membawakan kalimat dari menukil kalimat penjelasan yang luar biasa dari Sayyid Ali Khamenei mengenai taqiyah. Jadi taqiyah bukan terbatas kepada sisi takut saja. Nah, bagian dari taqiyah adalah sebuah ketakutan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa diamnya kita atau tidak memunculkannya kita di tengah atau kita muncul dalam masyarakat bukan berarti kemudian kita diam. Taqiyah adalah sebuah gerakan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Taqiyah adalah sebuah program gerak yang selalu menuju pada satu titik. Yang titik ini dan gerakan ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Inilah taqiyah, yakni menjaga sesuatu dan membawa sesuatu itu tadi dengan tidak diketahui oleh musuh, yang tiba-tiba musuh mengetahui bahwa mereka sudah tersungkur. Ini taqiyah. Jadi bukan misalnya kita mengatakan saya bertaqiyah, tapi kalau tidak punya prinsip dan tidak punya sesuatu yang mau dituju, mau yang dicapai, maka itu salah atau tidak sesuai dengan taqiyah itu sendiri. Karena pentingnya masalah itu tadi, terutama dalam sesuatu yang dibawa atau program atau sesuatu yang mau dituju tadi, maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan la dina liman la taqiyah. Kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, imam mengetahui bahwa wujudul imam adalah memberi hidayah kepada seluruh umat manusia, kepada alam. Posisi ini dipahami betul oleh Imam Hasan Al-Askari. Walaupun dalam posisi terpenjara, namun imam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan umatnya kepada Rasulullah dan a'immah, dan untuk berpegang teguh kepada wilayah. Ini tiga kondisi. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari? Pertama, yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari di dalam kondisi suasana politik dan suasana masyarakat pada saat itu yang seperti itu, imam melakukan tiga hal. Tiga hal yang itu menjadi pondasi dasar kalau kita mengaji atau mengkaji sejarah Imam Hasan Al-Askari, maka tiga hal inilah yang semestinya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari adalah mengenalkan Imam Mahdi sebagai pengganti ketika beliau wafat, mengenalkan pengganti beliau kepada umatnya, sehingga umatnya tidak tercerai-berai dan selalu berpegang teguh kepada imam. Ini yang dilakukan oleh imam. Mengapa perlu dikenalkan? Karena kondisi yang seperti itu, siapapun yang akan atau yang menunjukkan dirinya sebagai pengganti imam pasti akan dibunuh. Karena itu posisi Imam Hasan Askari pada saat itu, selain menyembunyikan anaknya Imam Mahdi sebagai penerus, tapi pada saat yang sama imam berkewajiban dan melakukan, dan itu dilakukan, mengenalkan bahwa Imam Mahdi adalah penggantinya. Bagaimana apa yang dilakukan? Beliau tidak menyebut atau menunjuk seseorang ketika imam atau anaknya Imam Mahdi itu berada di samping beliau. Dijaga ini Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dijaga oleh
Imam Hasan Askari supaya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya, supaya tidak diketahui oleh penguasa pada saat itu, kalau sampai diketahui pasti akan mengalami hal yang sama. Karena pada akhir menjelang hayat beliau diracun oleh penguasa. Imam tidak ingin penggantinya juga mengalami hal yang sama. Di kondisi seperti inilah kita sebut dengan masa ghaibat sughra, yaitu di mana posisi Imam Mahdi sebagai pengganti Imam Hasan Askari tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat atau syiahnya. Mengapa? Karena ancaman-ancaman teror yang akan dilakukan terhadap imam. Karena itu imam menunjuk 4 wakilnya. 4 wakil yang terakhir ketika meninggal itu baru era namanya ghaibat kubra. Nah, di era yang selama 69 tahun imam tidak jarang bertemu secara terang-terangan di hadapan masyarakat. Kenapa? Musuh yang ingin melakukan tindakan-tindakan teror. Tapi Imam Hasan Askari ingin mengenalkan pengganti beliau dengan biasanya dengan syarat kepada orang-orang yang sudah ditunjuk, kepada ashab-ashabnya. Pada suatu hari ada satu orang yang bernama, dan dia adalah salah satu sahabat terdekat Imam Hasan Askari, bernama Buhlul. Pada suatu hari dia keliling di sebuah pasar di Samarang. Pada saat itu dia melihat ada sekelompok anak kecil. Yang lain sekitar umur 7-8 tahun, 6-7-8 tahun, kelompok anak-anak itu. Ada satu anak kecil yang keluar dari gerombolan anak-anak ini menangis berada di situ. Kemudian Buhlul datang menghampiri. Dia berpikir anak ini pasti kehilangan sesuatu, kehilangan mainan, sehingga anak ini menangis. Kemudian ditanya, "Wahai anak, kenapa engkau menangis? Jangan menangis. Katakan apa yang engkau perlukan. Saya ingin mengganti mainanmu yang hilang." Anak ini kemudian memandang orang yang bertanya tadi. Kemudian beliau mengatakan, "Untuk apa saya menangisi sesuatu yang tidak berguna di dunia ini?" Orang ini kaget, siapa anak kecil ini? Tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang di luar dugaannya. Kemudian bertanya, "Siapa engkau?" Di situ imam menyebutkan, "Saya adalah anaknya Hasan Askari." Baru dia tahu. Buhlul yang mengetahui bahwa dia adalah imam pengganti ini tadi, anaknya Imam Hasan Askari tadi ini, langsung belajar. Kemudian dia menukil sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, dan ini anak kecil itu tadi menasihati Buhlul, mengutip ayat Al-Quran, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un," katanya. "Wahai, apakah engkau mengira bahwa kita ini, Allah SWT ini menciptakan kita ini dengan sia-sia? Atau engkau mengira bahwa kita ini tidak akan kembali kepadanya?" Ini ditafsirkan oleh anak kecil yang kira-kira umurnya 7 tahun kepada Buhlul, yang sejak saat itu Buhlul mengetahui bahwa dia adalah anaknya Imam Hasan Askari yang nantinya, yang kelak akan menjadi pengganti Al-Imam Hasan Askari. Sejak itu Buhlul menjadi murid anak umur 7 tahun. Ini salah satu hal bentuk penyampaian dalam bentuk ciri-ciri yang diberikan Imam Hasan Askari mengenai Imam Mahdi, tanpa harus menunjukkan atau menunjuk fulan adalah pengganti. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menunjuk imam sebagai penggantinya. Banyak riwayat datang menjelang kira-kira 1 minggu atau 2 minggu menjelang kesyahidan beliau. Satu orang sahabat bertanya kepada Imam Hasan Askari, "Ya Imam, kondisimu sudah seperti ini, namun engkau tidak menunjukkan kepada kami siapa yang akan mengganti dirimu." Imam Hasan Askari mengatakan, "Ada 3-4 ciri yang ingin saya sampaikan kepadamu.
Satu, nanti katanya, ketika saya sudah meninggal, nanti lihat, ketika engkau berziarah, ketika engkau datang menjenguk jenazahku, engkau akan perhatikan ada orang yang akan memberikan engkau sesuatu, surat. Jadi surat, karena hubungan umat dengan imam melalui surat, melalui wakil-wakilnya. Kemudian surat itu dibacakan dan disampaikan melalui wakil-wakilnya. Engkau akan mendapati seseorang yang memberikan surat kepadamu atau meminta surat darimu, kabar maksudnya. Kedua, tambahin saya ya benar Rasulullah, belum jelas, tambahin saya katanya. Imam mengatakan, engkau akan mendapati orang ini membawa satu plastik yang ini akan diberikan kepadamu. Masih belum jelas, tambahi saya ya Imam. Beliau mengatakan, nanti ketika ada seseorang yang mensalati saya, katanya, yang mensalati jenazah saya, itulah orang yang sebagai pengganti diriku. Imam tidak menunjuk siapa Imam Mahdi, tidak menunjuk personal, ini adalah yang akan menggantikan, tapi menggunakan ciri-ciri, karena kondisi pada saat itu yang luar biasa. Betul, kemudian pada saat itu datang kabar bahwa Imam Hasan Al-Askari meninggal dunia. Sahabat ini tadi hadir di situ. Dia melihat satu sosok di depan pintu rumah, Ja'far namanya. Ja'far ini adalah saudaranya Imam Hasan Al-Askari, anaknya Imam Ali Al-Hadi. Tapi pertama dia ingin berharap orang ini akan memberikan sesuatu atau bertanya kabar sesuatu dari syiah-syiah yang ada di luar sana. Ini tidak pernah dilakukan. Dan dia berpikir, kalau orang ini, saya tahu ini adalah Ja'far, kalau orang ini sebagai imam maka semuanya akan runtuh, tidak ada gunanya. Kenapa? Pengikut ini, orang ini tahu bahwa Ja'far adalah ahli maksiat. Dia sering melakukan minum keras dan segala macam. Sehingga kalau ini adalah yang sesuai ciri-ciri, maka celaka. Didatangi, tidak ada ternyata, tidak memberikan dan tidak bertanya. Kemudian juga tidak memberikan sesuatu, yaitu apa? Khumus. Tidak memberikan bungkusan yang nanti diberikan kepada umat, tidak ada. Baru ketika dibuntuti dari belakang masuk ke dalam rumah, ketika sudah siap, ketika selesai dimandiin, kemudian siap untuk disolati. Di saat itu Ja'far Al-Kadzdzab ingin mensolati. Datang seorang anak kecil, pemuda sekitar umur 21-22 tahun, kemudian menarik Ja'far ini tadi untuk keluar dan tidak boleh mengimami jenazah Imam Hasan Al-Askari. Itulah Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Imam Mahdi ketika memberitahu kepada umatnya atau kepada syiahnya, tidak melalui langsung bahwa dia seperti Rasulullah SAW mengangkat Al-Imam Ali bin Abi Thalib, mengatakan kuntu maula fahada aliyun maula. Ini tidak dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan. Kedua, yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari adalah tetap menjaga hubungan antara Syiah dan orang-orang yang mengenal dan mengakui imam sebagai imamnya. Melalui apa? Menunjuk wakil-wakilnya. Imam Hasan Al-Askari supaya hubungan masyarakat dengan imam tidak terputus, imam menunjuk wakil-wakilnya untuk menyampaikan pesan risalah ini kepada umat. Ini yang dilakukan, menunjuk di Qom, di Najaf, di Samara, bahkan di Turki. Imam ada wakil-wakil pada saat itu. Sebagai fungsinya sebagai apa? Menghubungkan antara umat dengan imamnya. Jangan sampai umat terputus dari imamnya. Yang terakhir yang dilakukan oleh imam adalah membantu para syiahnya. Dan ini yang terpenting. Ketika
pertama ciri-ciri imam atau pengganti saya adalah dia membawa satu kantong plastik, inilah humus yang sebenarnya yang diberikan dan diperbantukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini peran imam. 3 hal. Yang pertama adalah mengenalkan Imam Mahdi sebagai pengganti beliau dalam kondisi yang seperti itu, dan itulah taqiyah. Mengenalkan Imam Mahdi tanpa harus menunjuk personalnya. Ini salah satu bentuk taqiyah yang saya definisikan di atas. Jadi diam bukan berarti kemudian tidak bergerak. Diamnya adalah bergerak dengan melakukan gerakan-gerakan dan pemukulan untuk menuju satu titik. Ini taqiyah. Jadi bukan saya bertaqiyah Ustaz maka saya tidak ini. Bukan seperti itu. Hadis Imam Ja'far Shadiq, ladina liman la taqiyah, karena ada sesuatu hal yang besar di sini. Ini dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari ketika menunjuk tanpa harus menunjuk seseorang tapi melalui isyarat-isyarat. 3 hal ini apa yang kita bisa ambil dari perjalanan sejarah Al-Imam Hasan Al-Askari alaihissalam? Kalau Imam Hasan Askari menunjuk atau bertanggung jawab setelah sepeninggal beliau harus ada penggantinya, apa yang kita ambil dari sini? Kita punya tanggung jawab yang sama sebagai pengikut Ahlul Bait alaihissalam, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dia, "Hei Muhammad, ngomong ngene, Mbak. Bicara langkau kepada umatmu, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Salah satu yang harus kita lakukan dalam sirah atau sejarah Imam Hasan Askari adalah kita mengenalkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita untuk mengenal imam zamannya. Tanggung jawab kita, dan kita kelak akan dipertanyakan oleh Allah SWT dan akan ditanyai oleh Allah SWT, dan kita akan berhadapan dengan seluruh a'immah, Sayyidah Fatimah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, anakmu, istrimu, dan saudara-saudara dekatmu. Mengapa engkau tidak kenalkan dengan a'immah? Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Satu, bahwa kita wajib mengenalkan anak-anak kita dengan imam kita. Kalau Imam Hasan Askari yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, namun tetap melaksanakan perintah Allah untuk mengenalkan al-qurba, maka kita wajib untuk mengenalkan sejak dini anak-anak kita untuk mengenal a'immah. Dan antum yang hadir di sini, terutama saya menasihatkan ini kepada anak-anak pondok yang di sini, ketahuilah posisi antum yang hadir di sini ketika mengaji ini dalam rangka untuk ini. Ketika antum nanti keluar dari pondok pesantren ini, antum sedang diuji oleh Allah SWT untuk mengenalkan masyarakat dengan Ahlul Bait. Maka seriuslah di sini, karena Imam Hasan Askari serius. Maka antum juga harus melakukan hal yang sama. Kemudian bagaimana dengan hubungan dengan masyarakat? Satu hal kita kadang lupa. Kita ingin mencoba apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Askari tadi itu, yaitu membangun. Dalam surat, dalam doa iftitah itu kita membaca penggalannya. Imam itu riwayat doa ini beberapa perkataan dari Imam Mahdi alaihissalam sebelum ghaibat. Makanya di beberapa riwayat kalau kita mau melihat sanadnya, ini berangkat dari wakil imam yang keempat yang terakhir. Namun Syekh Tusi mengatakan ini adalah kalam dari Imam Mahdi alaihissalam yang memang diberikan kepada ini. Apa penggalannya? Allahumma inna nas'u ilaika faqda nabiyina. Ya Allah, kita ini mengeluh. Diperintahkan Imam Mahdi di doa ini tadi, kita diperintahkan oleh Imam Mahdi ngeluh sama Allah SWT. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu karena kita telah kehilangan Nabi. Kehilangan Nabi berarti kita kehilangan tiang, berarti kita kehilangan orang yang akan menerjemahkan keinginan Allah SWT. Da'ana di situ wa ghaibata waliyina. Wali kita, imam kita ghaibat. Imam Mahdi ghaibat.
berarti ini kita rentang di sini. Tidak ada lagi yang menjadi rujukan yang akan menerjemahkan hadis Rasulullah dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentan kita kehilangan Rasulullah, kita kehilangan imam, ghaibat, berarti kita dalam posisi rentan. Tidak sampai di situ, imam juga mengajarkan wasyiddatul fitan wa alaina. Ketahui umat kita ini di posisi sekarang ini hidup dalam ruang lingkup fitnah yang luar biasa. Wasyiddatul fitan wa alaina, baik dari dalam maupun dari luar. Tidak sampai di situ, imam mengatakan wakillatu adadina, jumlah kita ini sedikit sama. Dan ini adalah definisi, deskripsi yang diberikan Imam Zaman terhadap apa yang terjadi pada saat itu, termasuk masa zaman abahnya Imam Hasan Al-Askari. Wakillatu adadina wa kathratu aduwina, betapa banyak musuh-musuh kita. Wa tadhahuruz zamanu alaina, tipu daya dunia ini. Pertanyaannya, jika imam sudah memberikan 6 catatan buat kita saat ini dalam kondisi yang seperti ini, sementara Imam Hasan Askari ini membangun jaringan supaya apa yang ingin dibangun oleh Imam Hasan Askari ini kecil tapi dia berpengaruh besar. Kita saat ini dituntut oleh Imam Zaman alaihissalam, qillah diubah menjadi kathrah dalam pengaruh dan dalam otak dan pemikiran. Maka kita ciptakan anak-anak kita, 1 orang sama dengan 100 orang, 10.000 orang. Ini yang harus kita lakukan, karena kita qillah dalam jumlah namun kathrah dalam pengaruh dan kekuatan. Ini yang harus kita lakukan. Imam Zaman sejak awal sudah memberikan ini kepada kita. Tanggung jawab kita sekarang ini adalah menciptakan orang-orang 1 sama dengan 10, 1 sama dengan 30, dan 1 sama dengan wakillatu adina. Kita ubah. Bukankah kita percaya dan kita yakin ayat Al-Quran ketika Allah SWT mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Artinya qillah yang sedikit, minoritas ini jangan pernah kita mengatakan bahwa kita selalu lintas. Katakan kita ini mayoritas. Dari sisi apa? Dari sisi pengaruh, dari sisi kemampuan. Maka hadirlah di tengah masyarakat dengan ide-ide dan gagasan yang ini akan menjadi satu bentuk bagi kita. 1 orang tapi sama dengan sekian ratus orang. Ini yang harus kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan tidak cukup berhenti saya sudah sampai di sini. Tidak boleh. Kenapa? Ini juga dilakukan oleh Imam Hasan Askari. Dan kita sedang belajar sirah sejarah dari Imam Askari dengan membangun dan membentuk wakil-wakil, menciptakan wakil-wakil untuk menjadi perantara imam. Supaya hubungan masyarakat dengan imam tidak terputus. Dan ini yang harus kita lakukan. Terakhir, ada perbedaan antara muhib, pecinta, dengan syiah. Sebelum meninggal, Imam Hasan Al-Askari itu berwasiat kepada kita sama Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di tanggal 19 ketika tebasan pedang La'natullah ibnu Muljam di kepala Imam Ali bin Abi Thalib di tanggal 21 Imam menjelang subuh, menjelang kesyahidan beliau menulis surat wasiat untuk umatnya yang isinya hampir sama dengan apa yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Askari. Ada sebuah cerita untuk membedakan antara muhib, pecinta Ahlul Bait dengan Syiah Ahlul Bait. Sebuah cerita, ada ashab sedang berkunjung kepada Imam Hasan Al-Askari karena sudah lama mereka di sebuah toko Samara. Dia bertemu seseorang sedang berusaha untuk mencuri di sebuah toko. Kemudian orang ini ditangkap dan dibawa di hadapan Imam Hasan Al-Askari untuk dihakimi. Imam mengatakan, ditanya, apakah engkau dari Syiah kita? Tidak. Kemudian sahabat menekan atau meminta kepada imam, tegakkan keadilan. Artinya orang ini harus dihukum. Kemudian dibawa hukumlah. Pada saat itu hukuman dicambuk. Ketika ashab imam ini berusaha memukul dengan tongkat atau kayu, dipukulkan ke orang ini, tongkat atau kayu ini tidak pernah mengenai tubuh orang ini tadi. Diulang lagi, tidak sampai lagi. Diulang lagi, tidak sampai lagi. Heran, ada apa dengan orang ini?
Maka orang ini dibawa di hadapan Imam Hasan Al-Askari. Ditanya, apa selama ini yang engkau lakukan? Dia mengatakan, saya mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ketahuilah, orang yang mencintai Ahlul Bait seperti ini saja mendapat karamah Ahlul Bait alaihissalam, apalagi kita sebagai Syi'atu Ahlul Bait. Apalagi seperti itu. Artinya kesempatan kita jauh lebih luas daripada orang yang menganggap sebagai pecinta. Apa ciri-ciri Syiah itu? Imam Hasan Askari dalam sebuah wasiat pendek, saya tidak akan membaca semua, tapi akan beberapa penggalan. Pertama, selalu a'immah kita berharap kita ini selalu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di setiap wasiat selalu yang ditekankan adalah usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan engkau wahai umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian usikum bitaqwallah wal wara'i fi dinikum, menjaga agama kalian. Wal istihadu lillah. Ya bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam bekerja, dalam belajar, dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istihadi lillah. Baru kemudian wasid'i al hadis. Tidak berbohong. Tidak pernah berbohong. Ini ciri-ciri Syiah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Askari menjelang kesahihan beliau. Wada'il amanati ila man i'tamanakum min birrin aw fajirin. Menjalin hubungan baik pada orang yang melakukan zalim terhadap kita maupun yang berbuat baik pada kita. Karena apa? Ini salah satu qillah kita akan ubah menjadi kathrah. Dan kathrah biarkan tetap kathrah, tapi kita akan ubah menjadi qillah dalam sisi pengetahuan, ide, gagasan dan kesempatan. Kemudian watulis sujud, sholat, untuk selalu sholat, memperbanyak atau memperpanjang sujud. Wa husnil jiwar, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Ketahui kenapa ini, dan ini ditekankan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mengatakan iyyakum bil jiran, katanya, atau Allah bijiranikum, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Mengapa penting? Kita mengatakan kita ini mau mengubah kecil menjadi sesuatu yang besar. Kalau ada suatu sahabat datang kepada Rasulullah, tunjukkan di mana saya harus membangun rumah. Rasulullah mengatakan jiron 3 kali. Tetanggamu. Artinya intinya kalau membangun rumah, delon tetanggamu. Memungkinkan tidak? Maksudnya apa? Kita adalah qillah tadi yang disebutkan oleh Imam Zaman alaihissalam dalam doa itu tadi. Kita ingin mengubah qillah ini, salah satunya adalah ini. Kalau kita menjadikan tetangga kita ini tadi bagian dari kita, dari sisi potensi yang akan ditimbulkan, ancaman-ancaman yang akan ditimbulkan, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik kepada tetangga kita. Ketika Imam Rasulullah atau Al-Hadis mengatakan al-jar sumaddar, ini bukan semata-mata kita memperhatikan, tapi kalau kita lihat dari sisi keamanan, ini adalah bagian dari satu keamanan. Karena orang yang akan pertama kali menolong kita adalah tetangga kita. Kalau kita melakukan berbuat baik pada tetangga kita, ini adalah uslub, cara, strategi yang diberikan oleh a'immah kita, bagaimana mengubah sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Oleh karena itu, ini semua diperintahkan oleh imam kita, termasuk di dalam Imam Hasan Al-Askari. Baru kemudian wa husnil jiwari fa bihadza jaa Muhammad, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi hatta Rasulullah pun memerintahkan melakukan juga berbuat baik kepada tetangganya. Baru kemudian sallu fi asyairihim wa ishhadu janaizahum, salatlah, tunjukkan, salatlah di antara kaum-kaum dan suku-suku ini dan tengok jenazahnya.
Ketika jenazah mereka adalah salah satu dari mereka itu meninggal, kita disuruh diperintahkan untuk menengok, menjenguk, takziah. Baru kemudian imam mengatakan wa'udu mardahum, jenguk orang-orang yang sakit dari mereka. Baru wa'addu huquqahum, beri hak orang-orang itu, beri, sampaikan atau tuntaskan hak-hak mereka itu. Fa'in, baru imam mengatakan setelah sifat ini, Imam Hasan Askari mengatakan fa inna rajula minkum idza wari'a fi dini wa sadaqa fi hadithi wa addal amanah wa hassanal khuluqahu ma'an nas qila hadha syi'ah. Orang yang seperti ini adalah Syiah katanya. Fa yasurruni kadzalik katanya. Yang demikian ini membuat hati saya tentram. Artinya Imam Hasan Askari dalam kondisi politik dan suasana yang seperti itu, Imam tidak pernah lupa dengan umatnya, selalu memberi hidayah dengan berbagai cara. Membentuk perwakilan, wakil-wakil, dan humus dan harta benda humus yang dikumpulkan imam diberikan kepada dan diperbantukan kepada Syiah-Syiahnya. Inilah perbedaan antara Syiah dengan Muhib. Kalau orang Muhib pecinta Ahlul Bait saja mendapatkan karamah Ahlul Bait sedemikian rupa sampai pukulan rotan itu tidak sampai menyentuh kulitnya, apalagi kita yang mencintai, bukan hanya sekedar mencintai tapi taat, ittiba, mengikuti a'immah, maka kita jauh lebih mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan jika itu ada berupa nasihat, ketahuilah bahwa itu nasihat untuk diri saya untuk berbuat lebih baik. Dan jika bermanfaat kita pada antum-antum semua hadir yang ada di sini, mudah-mudahan ini adalah pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.